Selamat pagi saudaraku yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Saat Teduh bersama GKI Gayung Sari. Mari kita awali hari ini dengan ambil waktu terbaik untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena Tuhan selalu rindu berada dekat dengan kita. Ingat, awal yang baik akan menentukan hasil akhir yang baik juga. Jadi sebelum kaki kita melangkah, marilah kita awali dengan datang ke hadirat Tuhan. Menyerahkan semua rencana di dalam kehidupan kita kepadanya. Kalau kita ingin menang dalam segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, tetap tegak berdiri di atas badai dan gelombang kehidupan. Jalan satu-satunya adalah harus memberikan waktu terbaik untuk memiliki kehidupan di dalam doa kita. Ingat, sebagai umat pilihan Tuhan, kita mendapatkan hak istimewa untuk datang kepadanya, meminta sesuatu dan beroleh kepastian untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari doa-doa kita pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapakku yang bertakhta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru, atas kesehatan yang Tuhan berikan pada kami, atas hari-hari yang telah kami rasakan betapa Tuhan mengasihi dan selalu mempedulikan kehidupan kami. Pada saat ini kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pada pagi hari ini boleh bersatu, berkumpul, berdoa bersama-sama di dalam teduh pagi bersama Tuhan di GKI Gayung Sari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami ingin mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami. Kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi biarlah kami mau mendengarkan, mau merenungkan, dan terlebih kami mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadikan satu harapan untuk kami semuanya di dalam kehidupan kita. Harapan yang indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami. Kami serahkan persekutuan doa teduh pagi bersama Tuhan ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku, mari kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang kali ini dengan tema masa depan yang cerah. Firman yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi. Tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu risau dan khawatir tentang masa depan kita karena ada janji Tuhan kepada umatnya, yaitu kepastian akan masa depan yang cerah. Seperti tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Pernyataan sungguh ada dalam ayat Mas tadi, sungguh ada dan tidak hilang. Ayat nas di atas adalah sebagai penegasan bahwa masa depan adalah sesuatu yang pasti, bukan pernyataan menina-bobokkan, sekedar hiburan atau basa-basi. Untuk menjadikan masa depan yang cerah sebagai milik yang pasti, kita harus memperhatikan bagaimana hidup kita di masa sekarang ini. Bagaimanakah kehidupan kita? Apakah kita sudah lebih dekat dengan Tuhan? Apakah kita sudah senang membaca firman Tuhan? Apakah kita selalu taat dan tekun di dalam berdoa? Saudaraku, sekarang ini bukan orientasi ke masa lalu. Jadikan masa lalu hanya sebagai pembelajaran, bahan evaluasi, atau guru yang baik. Ambil yang positif saja. Kita patut meneladani Rasul Paulus yang berkata demikian. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13-14. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan di masa sekarang inilah yang akan menentukan seperti apa masa depan kita nanti. Saudaraku, janji masa depan yang cerah adalah pasti bagi orang yang takut akan Tuhan atau hidup di dalam kesalehan. Hidup takut akan Tuhan menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan. Inilah wujud rasa hormat itu adalah ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mazmur 37 ayat 18. Karena itu, jangan hanya bermimpi tentang masa depan cerah, tetapi kita harus mengupayakannya. Kita harus percaya dan mengimani bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan kita pun harus merealisasikan masa depan itu menjadi suatu kenyataan. Dan saudaraku, kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi masa-masa sekarang inilah kita akan berlari-lari menuju kepada harapan yang penuh dengan keceriaan, penuh dengan damai sejahtera. Seperti Paulus tadi, dia akan berlari-lari kepada tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah. Apakah hadiah itu? Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita makin mengasihi sesama kita, makin nyata iman kita sebagai anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah kunci utama meraih masa depan yang cerah.
Tuhan memberkati kita semuanya. Sateki aku derek Gusti, uripku tansah diberkati, atiku ayang tentrem, atiku ayang tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Saudaraku, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Masa depan adalah masa depan yang cerah apabila kita terus takut akan Tuhan, melakukan iman yang benar, dan Tuhan biarlah hidup kami terus Tuhan pimpin, untuk kami terus Tuhan berkati, dan kami akan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya kita dengar, tetapi akan kita renungkan dan kita mengerti bahwa masa depan kita ada apabila kita takut akan Tuhan. Saat ini kami memohon untuk jemaat-jemaat lanjut usia, jemaat kami yang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Kami berdoa khususnya untuk anak kami Fredika yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, dan memberikan kembali iman yang kuat untuk Dika dengan seluruh keluarganya. Supaya tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha kasih, dan Tuhan yang kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Terima kasih untuk Dika, dan terima kasih juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia. Kami ingat akan saudara-saudara kita, Ibu Yeni Wibowo yang sedang juga sakit, Ibu Pariah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Bapak dan Bapak Ibu Agaton, dan Saudara Andre, Ibu Nani Johansson, Ibu Ferdika, Ibu Pendeta Sin Sriono, dan juga Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami juga berdoa untuk Bapak Domingus Rohi, Bapak Ibu Endi Debarim, Ibu Liranti Pontoh, juga Ibu Yusi Umiati, Ibu Senah, Bapak Darwinto, Bapak Ibu Wakimin, dan juga Bapak Bambang yang saat ini memerlukan pertolongan Tuhan karena sakit. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kami yang sakit. Demikian juga kami berdoa, mungkin ada saudara kami yang tidak kami sebutkan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik dalam pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, dan pergumulan di dalam pelayanan, kami menyerahkan kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Boy Simon Buster
yang juga dalam pergumulan, kiranya Tuhan terus akan memberikan kekuatan iman, penyerahan diri kepada Tuhan, supaya di dalam kehidupan apapun dia tetap berserah kepada Tuhan, karena bersama dengan Tuhan ada harapan baru di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Catur sebagai pendeta konsulen kami, juga para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan berkat-Nya, memberikan kesehatan, memberikan akal, budi, hikmat yang datang dari sorga, supaya dalam pelayanannya benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan menjadikan GKI Gayung Sari ini gereja yang menjadi kesayangan Tuhan. Tuhan berkati dan makin berkembang dengan baik. Kami berdoa juga untuk seluruh program dan kebaktian di gereja yang dilaksanakan secara online. Sekalipun di dalam online, tetapi Tuhan, kami merasakan Tuhan bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan seluruh jemaat, dan kami juga merasakan berkat yang melimpah di dalam kebaktian-kebaktian kami. Kami berdoa juga untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolonglah, dan Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik untuk mereka sehingga mereka akan cepat tertolong. Pemerintah dalam menangani, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, memberikan berkat-berkat supaya mereka bisa menangani masyarakat yang terkena korban bencana dan di berbagai daerah itu. Demikian juga untuk menangani pandemi virus corona, Tuhan Engkau tolong. Dari Bapak Presiden sampai dengan pimpinan yang ada di RT RW, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, supaya mereka akan menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat sekitar gereja, sekitar kota Surabaya sendiri, dan seluruh bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga, kiranya Tuhan juga akan memberikan pertolongan setiap keluarga yang ada di GKI Gayung Sari. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan kebutuhannya, Tuhan lindungi di dalam menangani anak-anaknya supaya mereka berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah Tuhan kami semuanya. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Kami akan meneruskan hari ini dengan pekerjaan kami, dengan aktivitas kami di dalam gereja maupun di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan juga terus akan bersama dengan kami, mendampingi kami, dan kami akan tahu bahwa hari depan kami adalah hari depan yang indah, hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami untuk selamanya, pimpin kami untuk selanjutnya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Amin. Saudaraku, hari ini kita telah melaksanakan doa pagi di dalam saat teduh bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita tidak ada yang putus asa.
kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Harapan hari depan yang penuh dengan keceriaan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.